tangan kanan saya dipotong, kalian potong dan saya ridho, dan saya langsung akan menjulurkan tangan kiri saya. Biar semuanya dipotong, saya ridho dengan apa yang kalian ridhoi. Memenjarakan hawa nafsu yang membuat kita malas. Dengan apa? Dengan kita puasa, dengan kita menahan lapar, dengan kita tahan dari minum, itu memenjarakan hawa nafsu kita, membuat hawa nafsu kita menjadi lemah. Dan syaitan yang ngajak orang kepada keburukan juga Allah ikat, Allah penjara syaitan di bulan Ramadan, gak ada. Pintu api neraka Allah tutup, pintu sorga Allah buka. Dan dipanggil setiap malam daripada bulan suci Ramadan, ya baghiyal khair halum. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo sekarang saatnya berbuat baik, saatnya untuk melakukan kebaikan, ketaatan, mendekat kepada Allah, sekarang saatnya. Wa ya baghiyasyar agsir, dan wahai orang yang pengen keburukan, sekarang bukan saatnya kamu melakukan maksiat, maka jauhi maksiat tersebut. Jangan kamu sekali-kali maksiat di saat ini, karena ini bukan waktunya maksiat, ini sekarang waktunya orang-orang mendapatkan kebaikan Allah. Dan di bulan ini juga jangan kita sibukkan diri kita di bulan Ramadan dengan hal-hal daripada hal-hal duniawi, selain hal-hal ukhrawi, selain hal-hal yang membawa kebaikan ke akhirat, itu jangan kita lakukan. Kecuali kalau memang penting, kalau sangat penting, sangat kita butuhkan, barulah boleh. Tapi kalau enggak usah. Ngapain kita sibukkan diri kita mencari dunia ini dan itu. Kita udah sibukkan selama 11 bulan, terus bulan Ramadan juga kita harus kerja ini dan itu. Kalau udah cukup enggak usah kita kerja lagi. Ngapain kita sibukkan diri kita dengan hal duniawi sehingga kita kehilangan hal yang begitu besar, hal-hal yang membawa kebaikan di akhirat kepada kita nanti. Karena bulan Ramadan itu adalah wasilah yang bisa mendekatkan kita ke derajat-derajat yang tinggi yang gak mungkin kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Apalagi dari bulan Ramadan yang dikhususkan itu 10 hari terakhir. Itu di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk lebih bersemangat di dalam menghadap kepada Allah, di dalam melakukan suatu ibadah. Bahkan kalau kita bisa, hendaknya itu kita di bulan suci Ramadan 10 hari terakhir khususnya kita i'tikaf di masjid 24 jam selama 10 hari. Jangan kita keluar kecuali untuk hal-hal yang emang butuh kita lakukan. Kalau enggak jangan kita keluar di 10 hari dari bulan Ramadan. Itu Nabi besar Muhammad kalau sudah masuk ke bulan Ramadan itu beliau bersungguh-sungguh bersemangat, yang mana semangat tersebut enggak dijumpai di bulan-bulan lainnya. Karena idza dakhala Ramadan yajtahidu ma la yajtahid fi bagiyatil ashhur. Wa idza dakhala al-ashr yajtahid ma la yajtahid fi syahr. Itu kalau beliau udah masuk ke bulan suci Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dan bersemangat, yang mana semangat ini enggak ditemukan di bulan selain bulan suci Ramadan. Artinya benar-benar bersemangat. Semangatnya itu dilipat gandakan. Dan ketika masuk ke 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, itu di 10 hari lebih semangat dari semangatnya di hari-hari sebelumnya dari bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita bisa melakukan hal tersebut, hendaknya kita lakukan. Ini di sini Al-Habib Ali Al-Habsyi nyebutin bahwasanya dulu salaf kita itu mereka merasakan tenang, ngerasa tenang, ngerasa suka di saat mereka menghadiri majelis sama. Majelis sama ini kayak majelis yang di dalamnya dibaca gosidah-gosidah ataupun gendang-gendangan ataupun marawis atau hal-hal semacam itu. Wahiyya jannatuhum al-mu'ajjalah, dan itu bagi mereka seakan-akan yang mereka rasakan tuh seperti surga yang dipercepat untuk mereka. Seakan-akan mereka di dalam surga yang mana surganya masih di dunia. Itu sampai disebutkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Sakran Ibn Syekh Abdurrahman As-Segaf. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Sakran, anak daripada Imam Abdurrahman As-Segaf. Itu beliau 11 bulan enggak tidur, malam hari atau pagi hari. Dia enggak tidur sama sekali. Dan setiap malam kerjaannya apa?
mendengarkan majelis sama. Dia nyari keliling di kota Tarim. Mana kalau ada majelis sama, ada orang yang berdendang dengerin gosidah, itu dia dengerin gosidah itu dan dia merasakan kenikmatan yang begitu besar. Sepanjang malamnya itu yang dia lakukan. Dan setiap malam Jumat itu para munsyidin itu ngumpul di hadapan beliau. Semuanya pada gosidah satu-satu setiap malam Jumat. Dari asar sampai maghrib. Dan itu Syekh Sayyidina Abu Bakar As-Sakron itu kenapa beliau dilagopkan dengan nama As-Sakron. Sakron ini artinya kayak orang yang mabuk. Orang yang mabuk. Karena itu beliau ketika mendengar sama majelis sama itu ketika beliau hadiri itu seakan-akan beliau mabuk. Beliau mabuk padahal nggak minum hal-hal yang diharamkan ini atau itu. Tapi yang membuat mereka mabuk ketika dibacakan gosidah-gosidah, puisi-puisi yang agung. Itu mereka ngerasa kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang agung. Sehingga seakan-akan mereka mabuk, mereka lupa sama alam semesta. Daripada dari dunia itu seakan-akan mereka masuk ke magomul fana. Magom di mana mereka nggak menyaksikan dunia sama sekali. Yang mereka saksikan hanyalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan itu semua, walaupun kelihatannya kayak orang mabok begini dan begitu, tapi nggak pernah ketinggalan sholat. Sholat tetap sholat berjamaah, sholat 5 waktu itu nggak pernah ketinggalan. Terus beliau bilang setelah beliau udah sadar, beliau bilang, "Oh tadi saya begini dan begitu." Terus beliau bilang, "Itu sungguh kalau saya sadar saya nggak akan melakukan hal tersebut." Artinya itu bukan dengan kesadaran. Dia lakukan karena dia kebawa dengan gosidah-gosidah tersebut yang begitu indah. Dia kebawa bukan karena dia yang pengen, tapi karena dia seakan-akan dirasuki oleh makna yang sangat agung, makna yang sangat mulia. Itu sampai diceritakan beberapa orang itu para aulia, ada dari mereka yang dari pagi sampai malam itu mereka ngadep ke atas, kebuka matanya, mulutnya mangap, itu sampai malam, ada yang begitu. Karena apa? Karena di saat tersebut dia ngerasakan keagungan yang Allah turunkan kepada dia, anugerah yang nggak Allah berikan kepada siapapun, sehingga itu dia nggak ngerasa, dia lupa sama dirinya, dia cuma ngerasa ikatan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu juga beliau sampai Sayyidina Abu Bakar As-Sakran di musim dingin yang sangat dingin itu beliau terkadang kepanasan, kebalikan orang biasa. Di musim panas yang begitu panas itu beliau malah kedinginan. Sampai kadang-kadang di musim dingin orang-orang kedinginan, ini beliau kepanasan. Sampai dia tidur di sutuh rumahnya. Orang-orang musim dingin tidur di tengah rumah, ini beliau kepanasan tidur di atas rumahnya. Dan sebaliknya di musim panas orang-orang kepanasan, kadang beliau kedinginan ngambil selimut, beliau berselimut di tengah-tengah musim panas, yang mana orang-orang kepanasan, adatnya orang nyari angin. Ini beliau malah berselimut di saat tersebut. Dan makna semacam ini Allah turunkan kepada aulia yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Ketika turun kepada mereka suatu derajat, itu terkadang mereka nggak kuat dengan derajat tersebut, sehingga mungkin di musim dingin ngerasa panas, di musim panas ngerasa dingin. Itu Nabi besar Muhammad awal ketika turun kepadanya wahyu, beliau pulang ke rumahnya, beliau mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, zammiluni, dathiruni. Beliau bilang, ayo pakaiin saya selimut. Nabi seakan-akan badannya menggigil kedinginan, minta dipakein selimut. Dan sesuatu yang bisa menjadi mukjizat bagi Nabi itu mungkin menjadi keramat karomah bagi seorang wali. Dan Syekh Abdurrahman As-Segaf disebutin sangat menyukai gosidah ini. Arani fi hawakum la ubali wa ma malaitu min saharil layali adzabukumul alimu arahu azban wa fikum dhugtu ta'mal murri hali. Saya melihat diri saya di dalam cinta kepada kalian tidak peduli terhadap apapun, dan saya tidak merasa bosan dengan tidak tidur, dengan bergadang di malam hari. Azab kalian yang pedih bagi saya itu adalah suatu hal yang manis, dan untuk diri kalian, karena diri kalian hal yang pahit itu di lidah saya rasanya manis, kata beliau. Sampai akhir qasidah beliau, raditu bima raditum law qata'tum yadil yumna badatu lakum shimali. Saya ridho dengan apa yang kalian ridhoi. Bahkan kalau kalian ingin
tangan kanan saya dipotong, kalian potong dan saya ridho, dan saya langsung akan menjulurkan tangan kiri saya. Biar semuanya dipotong, saya ridho dengan apa yang kalian ridhoi. Itu kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cerita semacam ini yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam kitab beliau.